Hai sahabat online, ada firman untukmu hari ini. Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar baik ini menjadi satu kabar yang disebarkan dari mulut ke mulut, dan biarlah hari ini kabar ini sampai dimanapun engkau berada, Juru Selamat lahir di hatimu. Merry Christmas, biarlah Natal, sukacita dan damai sejahteranya kembali lahir di hatimu. Terus menang, dan jadilah lebih dari pemenang. Kadangkala saudaraku, kita terfokus pada sakit hati, kita fokus pada kenapa ini, kenapa diizinkan, kenapa itu, dan lain sebagainya. Saya ajak saudara hari ini fokus. Selama ada Dia, engkau boleh berjalan melalui api dan tidak dihanguskan. Melalui air sekalipun, badai sekalipun, banjir sekalipun, engkau tidak dihanyutkan. Orang lain boleh mereka-rekakan yang jahat atas kehidupan saudara. Orang lain boleh menipu saudara. Orang lain boleh menikam saudara dari belakang. Orang lain boleh memfitnah, menjelek-jelekkan saudara. Pastikan matamu tertuju terus kepada Tuhanmu. Jangan mau berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Dan lihat saudara, di mana ada penyertaan Tuhan, apapun yang dikerjakan tanganmu, dibuatnya berhasil. Hai sahabat online, ada pesan firman untukmu hari ini. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tidak peduli apakah engkau merasa jalan yang engkau tempuh sudah benar, engkau berusaha untuk lari bahkan dari rencana Tuhan. Tetapi sadari satu hal ini, kita boleh memikirkan dengan semua pertimbangan. Pada akhirnya, Dialah yang menentukan langkahmu. Ikuti, taati apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Terus menang, dan jadilah lebih dari pemenang. Memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Bro, banyak orang yang pasang status di sosial media sekedar untuk public consumption. Mereka kelihatan mesra, kelihatan diberkati luar biasa. Tapi aslinya mereka banyak hutang. Aslinya mereka nggak punya duit. Aslinya rumah tangganya kacau balau. Ayat 28 berkata gini, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Apa artinya? Kalau kita terlihat hebat di depan orang, terlihat luar biasa, cool, tapi di dalam kita kotor, kita rusak. Berapa banyak orang yang pasang status di sosial media sekedar untuk public consumption. Mereka kelihatan mesra, kelihatan diberkati luar biasa, tapi aslinya mereka banyak hutang. Aslinya mereka nggak punya duit. Aslinya rumah tangganya kacau balau.
Rumah tangganya jauh dari kata rukun. Mereka sering ribut, sering pukul-pukulan, suami sering mabuk-mabukan. Tapi mereka pasang tampang selfie dengan wajah bahagia. Kita sering dengar pura-pura bahagia gitu. Public consumption doang, cuma untuk konsumsi publik. Mereka tampak bahagia. Apa artinya? Kalau rumah tangga mereka sendiri sebenarnya nggak bahagia. Udah kayak neraka. Apa artinya? Kelihatan hebat di depan orang. Makan di restoran ini, makan di restoran itu, makan di kafe ini, makan di kafe itu. Tapi sebenarnya mereka ngutang. Bayar kartu kredit gak bisa, gesek terus. Kabur, gak bayar kartu kredit A, gak bayar kartu kredit B. Ada orang yang pakai nama saya sebagai penjamin hutang. Bayangin, saya dikejar-kejar sama orang-orang di WA. Saya blok aja semua. Lah waktu bank-bank ini meminjamkan uang, mereka gak tanya sama saya, kenal gak sama orang ini. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya nggak jadi kesaksian karena banyak hutang di mana-mana. Hati-hati menggunakan kartu kreditmu, bijaksanalah mengelola keuanganmu. Untuk apa kelihatan keren? Sorry, ada salah satu suku di Indonesia yang ini bilangnya gini, kere nggak apa-apa yang penting keren. Ngapain? Mendingan kita nggak usah show off, tapi kita bisa menikmati hidup kita. Justru kebanyakan orang-orang kaya yang benar-benar kaya itu nggak mau kelihatan. Justru orang yang kayanya biasa-biasa yang selalu mau memunculkan wajah gitu. Mau show off sama orang. Dengar, saya nggak pernah merasa minder ketika sekeliling saya pakai branded dari atas sampai bawah. I don't care. Ketika sekeliling saya mereka punya waktu buat mani-pedi sedangkan saya nggak punya waktu dan bahkan nggak terlalu fokus ke situ. I don't care. Hidup kita nggak dinilai sama orang kan gitu. Hidup kita dinilainya sama Tuhan. Dan kalau sekedar menjaga penampilan supaya kita sopan, saya rasa dandan dan pakaian yang rapi sudah cukup. Nggak harus mewah. Buat apa kalau memang kita nggak mampu beli Chanel, beli Hermes, beli Burberry, lalu kita maksa, kita gesek kartu kredit. Lalu kita nggak sanggup bayar, kita ngirit, makan ngirit, sampai nggak bisa beli apa-apa, demi kita gaya. Apa gunanya? Sama orang tua pelit, makan ngirit-ngirit, yang penting branded. Buat apa? Lebih baik kita hidup sederhana, nggak usah sok-sok gaya depan orang, tapi kita nikmatin hidup kita. Mau makan apa bisa. Sama keluarga kita bisa bantu mereka. Saya nggak pernah tanding-tandingan sama orang. Peduli amat kamu mau pakai baju apa. Dengar baik, kalau kita fokusnya sama apa yang kelihatan di depan orang, kita akan terjebak dalam kemunafikan. Karena Yesus ngajarin kita, yang paling penting tuh apa yang di dalam, bukan apa yang kelihatan di depan orang. Makanya kenapa iman sama kelakuan suka nggak sejalan? Karena isi dalamnya penuh tulang belulang. Dikatakan penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Dari luar tampaknya bersih, seperti kuburan di labur putih. Tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan penuh dengan berbagai kotoran. Buat apa? Orang yang bahagia itu bukan orang kaya, saya kasih tahu. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya. Cukup. Cukup! Ibu-ibu yang punya suami gak kaya. Saya tanya, kalau Anda kawin sama yang lebih kaya, Anda jamin Anda lebih bahagia? Katakan sama-sama, belum tentu. Teman saya banyak yang nikah sama cowok yang lebih kaya daripada suami saya. Kami bukan orang kaya, tapi kami bahagia. Karena kita cukupin apa adanya. Bayangin ya, saya kasih contoh. Rumah tangga gimana mau bahagia kalau istri selalu bilang gini, koko lu bisa beliin istrinya tas Gucci. Koko lu bisa beliin istrinya berlian 2 karat. Nah, gede loh 2 karat itu. Jari lu kecil apa gede gitu kan. Bandingin, tuh adikmu tuh bisa bawa istrinya ke luar negeri. Ada lagi istri-istri yang bandingin tuh. Lu lihat tuh adek lu tuh bisa bawa keluarganya ke Eropa. Tuh lihat tuh adek lu tuh bisa bawa keluarganya ke Israel ikut Pak Jojo. Lu mah apa? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, jangan ngeluh. Amin. Ngomong tuh penuh berkat. Pilihan kita tuh cuma 2, berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita. Udah pegang firman Tuhan. Saya berkati suami saya terus. Jojo, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kamu seumur hidup kamu.
Gitu dong. Jangan bilang, koko gue udah bawa bininya ke Paris 3 kali. Lu baru sekali, itu pun gratis gitu. Gak gitu dong. Udah pegang firman Tuhan aja. Firman Tuhan bilang, kita gak boleh jadi penanggung hutang. Ayatnya di mana? Banyak, tapi saya baca satu. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ada satu cerita. Orang ini meminjamkan kartu kreditnya kepada temannya. Temannya pakai kartu kredit temannya ini untuk ambil dana tunai. Lalu apa yang terjadi? Temannya kabur. Teman kerja bareng loh. Ini yang ngomong gini ke kita udah 3 orang ya. Terus saya bilang, kenapa kamu pinjemin kartu kreditmu ke temanmu? Why? Demi persahabatan. Hei. Saya kasih tahu firman Tuhan bilang jangan jadi penanggung hutang. Lakukan firman Tuhan, kita akan terhindar dari masalah. Amin. Saya buktikan kebenaran firman Tuhan udah bilang jangan jadi penanggung hutang. Lu so heroik bantuin orang. Satu kali orang datang kepada saya mau pinjam uang. Bu Heni, saya mau pinjam uang berapa waktu itu dia ngomongnya? 30 juta. Buat apa? Buat perbaiki atap rumah orang tua saya. Saya bilang gini, saya tidak pernah memiutangi orang. Loh, kenapa Bu Heni? Kalau saya mau bantu, saya bantu serelanya saya. Kenapa? Supaya hati saya tetap damai. Anda pernah ngutangin orang dan orang itu nggak bayar? Pernah? Bagaimana perasaan Anda terhadap orang itu? Bisa bersih, bisa tulus? Gak bisa. Lihat mukanya. Saya gak lihat Anda ya, saya lihat suami saya aja. Nanti tersinggung. Lihat suamiku. Kan ilustrasi, takutnya salah sangka ya kan. Udah suamiku aja ya nak, sayang ya. Kita kalau tuh orang ngutang sama kita. Dan dia gak bayar. Kita gak mungkin tetap jaga hati kita bersih. Gak mungkin hati kita tulus, tetap baik, mengasihi dia. Gak mungkin. Kita liatin dia gini. Munafik lo, bayar utang lo. Utang gak bayar-bayar. Tapi eksis di sana sini. Makan di kafe ini, di restoran itu. Bayar dong utang lo, gitu. Hati kita gitu, benar gak? Saya gak mau seperti itu. Waktu orang datang sama kita, mau teman mau saudara ya, saya ngomong apa adanya. Mau datang sama saya, pinjam 25 juta, pinjam segini. Saya bilang gak bisa. Saya bukan orang kaya. Saya ini apa adanya. Jadi kalau saya mau bantu orang, saya bantu serela saya. Nah ada satu kali orang ini pintar banget. Dia bilang gini, ya udah naikin serelanya. Dia bilang gitu. Hah? Aduh. Dia tanya, emangnya Ibu Heni relanya berapa ngasih saya? Ditanya loh. Harusnya kan terserah gue, ntar gue yang transfer gitu kan. Ini pinter nih. Saya bilang relanya 5 juta gitu misalnya. Jangan dicatat ya, habis ini datangin saya. Nggak ada ya. 500 rupiah. Terus dia bilang gini, boleh nggak dinaikin? Serelanya 10 juta. Hah? Kagak bisa, gue bilang gitu. Bu Heni nggak ngutangin, Bu Heni kasih saya. Dia bilang gitu. Enggak bisa. Saya bilang, kok kamu yang nentuin saya mau kasih berapa? Haleluya. Coba cek dirimu. Apakah Anda suka bikin ribut? Matius 5 ayat 9. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau orang-orang yang suka bawa damai udah pasti anak Allah. Tapi orang-orang yang suka bikin ramai pasti bukan anak Allah. Coba cek dirimu. Apakah Anda suka bikin ribut? Cari masalah, bertengkar sama orang, berselisih, iri hati, dengki, pemecah belah, suka adu domba orang, suka fitnah orang, suka cari masalah, udah pasti itu bukan roh Allah tapi itu roh kuda. Orang yang punya roh Allah tandanya, dia penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Katakan amin. Orang-orang yang hidup dalam daging, sukanya bertengkar, suka bikin masalah. Saya kasih tahu, Tuhan paling gak suka sama 6 hal.
6 perkara yang dibenci Tuhan, kata firman Tuhan. Dan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Kita lihat dalam Amsal 6 ayat 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Lihat baik, Tuhan paling benci hal-hal ini. Jangan sampai karena mulutmu kamu ngadu domba orang. Jangan karena mulutmu kamu membuat pertengkaran saudara. Ipar-ipar, mantu-mantu, jaga mulutmu. Jangan karena mulut-mulut para ipar dan mantu, adik kakak bertengkar. Ada amin? Jangan sampai menantu dan mertua bertengkar. Wah, saya diadu domba sama mertua saya sama orang berapa kali. Makanya hiduplah dipimpin roh. Orang yang punya roh Allah pasti punya kasih Allah. Jangan sampai selalu cari gara-gara. Gini, orang mau cari gara-gara sama kita. Kalau kitanya ndak peduli sama dia, ndak lawan dia, ndak akan ribut. Anda percaya? Tapi Bu Heni, kalau dia benar-benar cari gara-gara gimana? Saya udah dicariin gara-gara berapa banyak sama orang. Ada yang nantang saya di YouTube. Saya tantang Ibu Heni, jawab saya gitu. Responi saya. Saya ketawa. Ngapain gue ngelawan orang kayak gitu? Cuma nebeng tenar doang pasang foto saya di YouTube-nya. Nggak usah. Kita nggak usah ribut sama orang. Saya tiap kali dicari gara-gara sama orang, saya nggak reken. Ngerti nggak reken? Orang tuh capek kalau mau ribut sama saya, nggak bakal saya ladenin. Gue ampunin, gue ajak makan. Jangan gitu terus ngajak saya berantem ya, biar ditraktir makan gitu. Saya tuh percaya firman Allah. Kalau Anda hidup dipimpin roh Allah, Anda suka damai. Anda nggak suka berselisih sama orang. Saya kalau udah lihat orang ngegas-ngegas mau cari gara-gara sama saya biarin aja, saya cuekin aja. Saya jalan aja. Paling males berantem sama orang. Makanya kita jarang berantem. Saya sama suami saya, kalau suami saya udah ngegas, saya diemin. Kalau kita itu ngerespon dengan marah, pasti bertengkar sama siapa aja. Suami saya udah pernah cerita kan, ada anak hamba Tuhan mau pergi pelayanan, nyerempet mobil orang, kena spionnya. Bukannya minta maaf, malah dia cari gara-gara. Yang ada malah ditabrak sama orang. Apa nggak mati konyol tuh? Jangan karena emosi kita suka berantem sama orang sok jagoan. Saya paling nggak suka lihat orang sok jagoan. Gak usah, kita anak Tuhan ngalah aja. Ngalah untuk kebaikan, untuk keselamatan. Jangan sampai kita sok gara-gara di jalan kita dipukul orang loh. Jangan nyalain Tuhan. Lah sendirinya gak bisa menguasai diri. Salah satu buah roh penguasaan diri. Biar orang maki-maki kamu di muka kamu, kalau kamu sabar dan menguasai diri, orang itu gak bisa apa-apain kamu. Amin. Wibawamu yang akan membuat kamu tenang. Gak usah lawan orang jahat. Be
puasa bukan untuk Tuhan. Kalau Anda berpikir puasa nyogok Tuhan, salah besar. Allah kita tak perlu disogok. Kalau dia mau kasih, dia akan kasih kita. Firman Tuhan berkata, engkau tidak setia, aku lo tetap setia, kata Tuhan. Jadi bukan kita puasa buat nyogok Tuhan, bukan. Puasa itu buat kita, bukan buat Tuhan. Ambillah puasa, Bapak Ibu Saudara. Puasa macam-macam. Ada 40 hari, ada 21 hari, ada 7 hari, ada 14 hari, ada 3 hari. Tapi mulai dari hal yang sederhana, Allah selalu mengajar kita. Setialah pada perkara kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Mulailah puasa dengan 1 hari. Mulailah puasa dengan 2 hari. Ambillah waktu untuk puasa. Kita harus mengalahkan naga ini. Ada perkara surga yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, koneksi kita, pengalaman kita. No, semua cuma bisa diselesaikan dengan puasa. Jenis ini tidak bisa, kecuali dengan doa dan puasa. Ada hal dalam hidup kita perlu dibuka dengan ketika kita puasa. Hari ini suami istri, kalau ada yang merindukan keturunan, suami-suami taruh tangan kananmu di perut istrimu. Atau mungkin Anda ada saudara kerabat yang tahu bahwa oh ini loh menunggu momongan atau segala macam ya. Ayo kita bawa orang-orang itu dalam doa. Kita bersepakat hari ini minta Zakaria Elizabeth bisa dapat keturunan, Abraham Sarai bisa dapat keturunan, maka Anda juga bisa dapat keturunan. Tuhan terima kasih, hamba berdoa ya Tuhan. Zakaria Elizabeth bisa dapat mujizat. Hamba berdoa juga buat setiap pasangan suami istri ini. Berikanlah mujizat kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Punya anak itu adalah janjimu, beranak cucu bertambah banyak. Tuhan, itu adalah janjimu, itu adalah perkataanmu. Kalau mungkin ada orang-orang suami istri ini ya mungkin ekonomi belum stabil atau segala macam Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan berperkara ya Tuhan. Tapi hamba minta tidak berlama-lama ya Tuhan. Berikanlah mujizat-Mu ya Tuhan kepada setiap pasangan suami istri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus percayakanlah benih ilahi itu. Di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Anda semua yang sudah punya anak, ayo kita bawa anak kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, ini adalah titipan daripadamu. Hamba percaya masa depan anak-anak kami pun itu aman di tangan-Mu. Sekolah, pendidikan ya Tuhan, bahkan pasangan hidup, nanti pekerjaan, mereka akan jadi apa, mereka akan kerja apa, bagaimana dengan penghasilan mereka. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Tuhan akan tuntun ya Tuhan. Akan tuntun satu persatu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan berkata jangan khawatir. Ada mujizat terjadi, jangan khawatir. Hari ini ada ibu-ibu yang engkau khawatirnya satu sih. Bukan masalah pendidikan, bukan masalah pasangan hidup. Tapi engkau khawatir begini karena anakmu belum takut akan Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu juga ada seorang ibu datang ke saya. Dia dengan berarai air mata gitu, dia bilang, Pastor Lani tolong doakan anak saya gitu ya. Ini beban terberatnya adalah anaknya karena anaknya belum kenal Tuhan. Saya rindu anak saya bisa CG, saya rindu anak saya bisa ibadah. Bapak Ibu Saudara, ya saya paham anak itu kadang menjadi pikiran kita ya. Tapi percayalah, selama kita ini hidup benar dan takut akan Tuhan, maka anak-anak kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Dengan caranya yang ajaib. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa lakukan apa-apa buat anakmu, ada satu yang bisa kau lakukan. Selain doa, berarti 2 ya. Yang pertama doa pasti. Yang kedua adalah kontrakkan hidupmu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ini panggilan bukan jadi hamba Tuhan. Tapi takutlah akan Tuhan. Hiduplah benar. Tidak bercacat. Lalu layanilah Tuhan. Lakukan pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita mengontrakkan hidup kita buat Tuhan, mungkin kita tidak menuainya sekarang, tapi percayalah anak-anak kita pun itu akan dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan barang siapa meninggalkan ayahnya ibunya, saudaranya laki-laki dan perempuan, seketika itu juga dia memperoleh upahnya 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa Anda lakukan sebagai orang tua. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya mereka aman di tangan-Mu. Terima kasih buat mereka semua anak-anak kami. Anak-anak yang luar biasa, yang lucu. Anak-anak yang dewasa, anak-anak yang tanggung jawab. Anak-anak panah seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak kami di tangan-Mu Tuhan.
Firman Tuhan bilang bahwa orang puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus. Orang puasa itu, Anda tahu enggak? Arti puasa itu mematahkan setiap belenggu yang ada. Membebaskan setiap tawanan, itu arti puasa. Dengan kata lain, kalau engkau puasa, akan ada belenggu yang dilepaskan dari hidupmu. Mungkin kau orang yang lemah, mungkin kau orang yang mudah emosi. Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menang dari setiap emosiku ya Tuhan. Mungkin engkau adalah orang yang mudah pikiran negatif. Tuhan, aku mau menang dari itu semua. Ambil puasa. Ketika puasa terjadi, Anda tahu, langsung Anda mau marah. Puasa itu mengambil semua yang kotor di hidupmu. Melepaskan, membebaskan setiap tawanan. Kalau engkau marah, berarti ada tawanan di dalam dirimu. Dan kalau puasa itu gunanya apa? Membebaskan setiap tawanan. Dengan kata lain, ketika engkau tahu itu puasa, emosinya tambah meletup-letup. Jangan mau kalah. Tahan dirimu. Jangan jatuh dengan nafsu yang rendah seperti Esau. Ingat baik-baik, jangan jual hak kesulungan. Aku sudah ambil puasa, aku mau menang. Aku tidak mau jadi orang yang emosi. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lewati 1 hari. Anda akan lewati 2 hari, 3 hari. Malah Anda akan ketagihan. Kenapa? Karena setiap puasa yang Anda lakukan, ada tingkap yang terbuka. Ada mujizat terjadi. Saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Kita semua pasti pernah mengalami masalah, tantangan di dalam kehidupan. Penderitaan dalam kehidupan manusia itu dapat memberikan makna. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana dia bilang bahwa semua makhluk itu pernah mengeluh, bahkan pun merasakan sakit bersalin. Kenapa harus dicontohkan dengan sakit bersalin? Karena ada makna di dalamnya. Kalau seandainya perempuan mau melahirkan, pasti merasa sakit, merasa penuh dengan penderitaan. Tetapi ketika seorang bayi lahir, terdengar tangisan, maka ada kebahagiaan di situ.
Oleh karena itu proses dalam penderitaan ini bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi satu tahapan dalam kehidupan kita menerima janji Tuhan yang luar biasa. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau selalu melihat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah dalam kehidupan kita. Dan dengan adanya rasa sakit, kita tahu bahwa hidup ini harus selalu kita jadikan anugerah Tuhan yang akan kita syukuri setiap waktu. Karena ada waktu sehat, ada waktu sakit, ada waktu bersuka cita, ada waktu berduka cita, ada waktu kita tertawa, tapi ada juga waktu kita menangis karena penderitaan. Namun dalam semua proses itu, tenang saja Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Akibat dari dosa, maka setiap tatanan penciptaan Tuhan Allah di Taman Eden telah menjadi rusak. Kalau dahulunya, manusia dan makhluk yang lain bisa hidup berdampingan dengan damai. Manusia dan hewan bisa menjadi sahabat terbaik. Bahkan manusia dan alam tidak saling serang. Namun di saat ini, ketika kita menyaksikan keadaan kita di dunia ini, misalnya manusia dan alam seakan-akan saling merugikan satu dengan yang lain. Manusia cenderung sering mengeksploitasi alam, dan alam juga tidak tinggal diam. Buktinya kita melihat ada bencana yang ada di sekitar kita yang membawa ketakutan, yang membawa kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Dan kekacauan yang menimbulkan ketakutan ini tentunya membawa keinginan untuk berharap bahwa ada pemulihan yang akan terjadi. Dan firman Tuhan tadi menjanjikan akan hal itu, di mana kita semua yang hidup di dalam dunia ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh ciptaan yang ada. Sehingga sebagai manusia yang telah diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara, melestarikan alam yang ada di sekitar kita, sudah sepatutnya kita tidak bertindak eksploitatif. Kita jangan membuang sampah sembarangan. Kita juga jangan sembarang menebang pohon. Kita jangan sembarang membakar hutan. Kita juga jangan sembarang membuang limbah, sehingga alam kita tidak tercemar. Dan kalau kita melihat sekarang saudara-saudara seperti yang ada pada saat ini, kita membutuhkan udara yang segar untuk dihirup. Kita juga membutuhkan pemandangan yang indah supaya dapat menenangkan jiwa. Kalau seandainya kita mau berkontribusi untuk membawa alam ini menjadi sehat, membawa alam ini menjadi baik kembali, maka sebenarnya pemulihan telah kita terima dalam hidup ini. Dan jangan lupa, dalam firman Tuhan ini dikatakan, pemulihan yang Tuhan janjikan adalah pemulihan untuk semua makhluk. Manusia akan dimerdekakan, tapi juga seluruh alam ciptaan akan ikut dimerdekakan. Marilah kita mencintai alam di sekeliling kita, karena alam yang ada di sekeliling kita ini pun dicintai oleh Tuhan, pencipta kita yang sangat luar biasa. Saudara, pembelaan diri itu bukanlah sesuatu hal yang salah. Apalagi ketika kita membela diri kita dalam posisi kita memang melakukan kebenaran. Maka pembelaan diri bisa menjadi tanda bahwa kita berani untuk melawan sesuatu hal yang tidak adil terjadi dalam diri kita. Ketika para murid melihat bahwa Yesus hendak ditangkap oleh sekelompok orang, para prajurit, imam-imam kepala, tua-tua yang datang bersama dengan Yudas Iskariot, maka pada waktu itu mereka langsung berespon. Di hadapan Tuhan mereka langsung bertanya, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Walaupun hal ini tidak diizinkan oleh Tuhan Yesus, namun secara tidak langsung, respon yang mereka berikan itu menunjukkan bahwa mereka berani. Mereka tidak suka ketidakadilan terjadi pada saat itu. Memang ada beberapa saat kita dianjurkan untuk bersikap tenang, bahkan pun kita dianjurkan untuk mengalah jikalau diperlukan. Namun ketika kita masuk dalam situasi di mana ketidakadilan mulai merajalela ataupun ketidakbenaran mulai menjadi semakin besar, maka di situ kita harus bertindak. Di situ kita harus menyuarakan bahwa kita akan melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Saya ingat ada sebuah ungkapan dari Albert Einstein. Dia pernah berkata begini, saudara, dunia ini menjadi kacau dan hancur bukan karena orang jahat terus melakukan kejahatan, namun karena orang benar bungkam dan tidak melakukan apapun.
hari ini terjadi dalam hidupmu. Saya nggak tahu masalah keuangan, masalah pasangan hidup, masalah keluarga, keturunan, bisnis, sakit penyakit. Percayalah, Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi kamu. Tuhan nggak akan pernah ngizinin kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang kamu harus ingat adalah gini, aku harus punya tekad dan kegigihan. Aku harus punya komitmen untuk mencari solusi. Aku harus mampu belajar dari kegagalan. Kamu harus bertekad untuk terus maju. Apapun masalahnya, jangan nyerah sama keadaan. Selama kita masih punya Tuhan dan kita tidak menyerah, kita masih punya harapan buat masa depan. Jangan nyerah sama keadaan. Tuhan bisa tolong Anda. Jangan harapkan manusia. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Istri yang fokus dengan Tuhan, catat baik-baik. Istri yang fokus dengan Tuhan, seperti yang saya baca tadi, dia akan sanggup mengampuni suaminya. Istri yang fokus dengan Tuhan, dia tidak akan melihat kejahatan suaminya itu terlalu besar daripada apa yang dia doakan kepada Tuhan. Istri yang fokus dengan Tuhan, dia akan bisa menjadi berkat bagi keluarganya, saudaraku. Berapa banyak istri-istri fokus dengan dirinya sendiri? Berapa banyak istri-istri fokus dengan dirinya sendiri sehingga persoalan ada? Kamu tidak tahu sih, kamu tidak tahu tanggung jawab seorang suami. Aku ini kan istrimu, kamu harus seperti ini. Aku itu harus kamu lakukan begini. Kamu tidak pernah layani saya, kamu tidak merawat saya, kamu tidak peduli saya, kamu tidak pernah menghiasi saya. Ketika istri fokus dengan dirinya, maka semua di sekitarnya jadi masalah, saudara. Haleluya. Jadi masalah. Bukan suaminya nggak bisa orang-orang yang sudah diubahkan, sudah bertobat, saudaraku, dulu memang dia seorang yang jahat, yang menghina Tuhan, mengkhianati Tuhan, saudaraku, melakukan banyak dosa. Tapi ketika dia diubahkan, saudaraku, orang itu tidak akan pernah malu menceritakan masa lalunya. Karena semakin dia terhakimi, semakin kuduslah dia. Semakin dia menceritakan dulu dosa-dosanya yang dia lakukan, sekarang diubahkan. Justru itulah masa-masa penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus pasal 4. Tapi justru banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku, ngaku-ngaku melayani Tuhan, tapi masih menyimpan dosa, saudaraku. Ngaku-ngaku dekat dengan Tuhan, tapi masih menyembunyikan yang namanya kejahatan. Orang-orang yang seperti ini saya pastikan tidak akan terangkat ke surga, saudara. Orang-orang seperti ini gak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, gak akan masuk.